piye iki wis dikirimi linge. Sik. Kirim no linge. Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila hadratina Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu ila hadrati Syekh Musanif hadal kitab Syekh Syarifuddin Yahya al-Muridi wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa jami'i asatidina wa muallimina wal muslimina wal muslimat wal mu'minat al-hayya'i min wal amwat أن الله ينفعنا بعلومنا بعلوم مشايخنا في الدارين آمين. سل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم أكرمنا بنور الفهم وزينا بالحلم وأخرجنا من ظلمات الوهم. في هذه المحاضرة هيا بنا نقرأ بسملة جماعة، عسى أن يكون هذا التعليم نافعا لنا في الدين والدنيا والآخرة، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الفرصة نبدأ من باب المعرفة والنكرة. هذا مقرر من المدرسة أن البداية أن المادة من النحو تبدأ من باب المعرفة والنكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تريد تعريف الاسم النكرة فهو الذي يقبل المؤثرة وغيره معارف وتحصر في ستة. فالأول اسم مضمر يؤنى به عن ظاهر فينتمي للغيب والحضور والتكلم. وقسموه ثانيا لمتصل مستتر أو بارز أو منفصل. ثاني المعارف الشهير بالعلم كجعفر ومكة وكالحرم وأم عمرو وأبي سعيد ونحوك في الظلم والرشيد. فما أتى منه بأم أو بأب فكنية وغيره اسم أو لقب. Saya maknani dulu. Wa in turid,
lan lamunoh ngarepaken sira ta'rifal ismi an-nakirati ing definisi atau pengertian isim nakira. Fahuwa mongko, awalnya ada in, maka di belakang harus ada jawabnya. Fahuwa mongko utawi ismin nakira atau ta'rifal ismin nakira alladzi iku isim yakbalu kang nerima al ing al muassiratin kang bisa nglabeti isim. Itu ya, satu nadom itu. Sekarang coba kita fokus pada satu nadom itu, karena memang itu satu pemahaman ya. Jadi kita harus tahu mana titik-titiknya. Nah, kalau kita tahu nanti pemahamannya itu nanti jelas, tidak akan gelambiar ya, tidak nyasar. Nah, langkah pertama kita sudah memaknai. Untuk langkah kedua coba kita kita mengetahui secara kalimat tiap kata itu artinya apa. Dalam bahasa kasarannya berarti diterjemahkan secara letter leg ya. Kita coba diterjemahkan secara letter leg tiap kata ya. Sebenarnya untuk memahami nadom itu mudah ketika kita tahu tiap kata bahwasanya oh itu artinya apa. Semisal kayak wa, in itu artinya apabila. Lah, ketika kita tahu bahasa Arabnya itu terjemahannya seperti ini, maka kita insya Allah nanti bisa merangkai sendiri pemahaman yang bagus dengan bahasa kamu tanpa tanpa diterjemahkan secara letter leg. Nah, itu kalau kita tahu bahasa Arab tersebut itu artinya apa, kalau diketahui tiap kata ya. Nah, nyoba nadom pertama bab makrifat. Wa in turid ya. Wa in dan apabila, turid itu dari kata aroda yuridu yang mana fa'ilnya itu berupa domir. Kalau ditampakkan anta berarti mauki mudzakkar mukhatab ya. Apabila engkau menginginkan, menghendaki, ingin tahu ta'rifal ismi an-nakirati, ingin tahu apa? Oh, ta'rifa ini artinya definisi, arti ya. Al ismin nakirati, isim nakiro kan enak toh kalau dipreteli tiap kata. Nah, apabila kalian pengen tahu apa itu definisi isim nakiro, fahuwa, maka berarti huwa ini isinya adalah isim nakiro. Fahuwa, maka isim nakiro adalah alladzi, itu isim yakbalu yang menerima al-mu'athira, gitu kan? Enak toh kalau diketahui secara kalimat. Kalau kita tahu secara kalimat insya Allah mudah ya. Itu kalau secara letter legnya. Jadi nadom satu nadom ini menjelaskan tentang definisi ya. Definisi isim nakiro. Ketika besok tes-tesan ya, ada pertanyaan aina syahid alladzi yadhkuru ta'rifal ismin nakira, maka sebutkan nadom wa in turid ta'rifal ismin nakira, karena nadom ini menjelaskan tentang definisi isim nakira. Apa itu isim nakira menurut Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti ya. Paham ya? Itu ya. Nyoba lagi, wa in turid, apabila
kamu menginginkan ta'rifal ismin nakira, definisi isim nakira, fahuwaladzi, maka isim nakira adalah isim, alladzi isim, yakbalu yang menerima, al-mu'athira, al-mu'athira adalah al yang bisa menjadikan isim tersebut menjadi makrifat. Semisal contoh ya, contoh lafat rojulun ya, lafat rojulun ini, lafat rojulun, lafat rojulun ini adalah kalimat isim yang mana ketika dimasuki al-mu'athira, maka status dari lafadz rojulun ini menjadi isim ma'rifat. Nah, itu pengertian al-mu'athira. Al-mu'athira adalah al yang bisa menjadikan isim tersebut menjadi ma'rifat. Contoh rojulun, rojulun ya, ketika dimasuki al menjadi ar-rojulu, maka status ar-rajulu ketika dimasuki al-mu'athira, maka statusnya menjadi isim makrifat, bukan isim nakira. Karena kenapa? Karena dia kemasukan al-mu'athira. Apa itu al-mu'athira? Al-mu'athira adalah al yang bisa menjadikan kalimat tersebut menjadi isim makrifat. Paham ya? Nah, itu. Jadi isim nakira adalah isim yang patut dimasuki al-mu'athira, yang mana al-mu'athira adalah al yang bisa menjadikan kalimat tersebut atau isim tersebut menjadi isim ma'rifat. Paham ya? Nadhom pertama, kalau kita terjemahkan secara letterlek boleh ya, kalau bisa memahamkan ya. Tapi cara gampangnya untuk nadhom pertama itu kita langsung jawab. Semisal kita ditanya mal murad bihadan nadhom, apa yang dimaksud dengan wa in turid ta'rifal ismin nakira fa walladzi yaqbalu al mu'athira, maka langsung jawab aja. Kita bisa terjemahkan langsung secara pemahaman kita, yakni nadhom ini menjelaskan bahwasanya isim nakira adalah isim yang bisa isim yang menerima, yang patut menerima al-mu'athira. Al-mu'athira adalah al yang bisa menjadikan isim tersebut menjadi ma'rifat. Itu ya. Wa in turid ta'rifal ismin nakira fa huwa alladzi yaqbalu al-mu'athira. Insyaallah mudah ya. Ya, ini nadhom yang menjelaskan tentang definisi isim nakiro, atau bisa kita terjemahkan seperti ini ya. Isim ya dilihat dari segi sifat, dalam artian keumuman dan kekhususannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim nakiro. Isim nakiro adalah isim yang patut menerima al mu'athira. Itu nadhom pertama bisa kita terjemahkan seperti itu ya. Misal contohnya rojulun, itu isim nakira. Rojulun, madrasatun ya, madrasatun. Apalagi kalau kita kaya akan mufradat bahasa Arab, nanti insya Allah mudah dalam memahami apa kitab yang berbau bahasa Arab ya. Madrasatun, saburotun. Ini contohnya ada isim nakirah semuanya. Kenapa? Karena dia patut dimasuki al-mu'athira, patut menerima al-mu'athira. Paham ya? Itu ya. Nadhom pertama menjelaskan tentang definisi isim nakirah. Jadi wa in turid ta'rifal ismi nakirah fa walladzi yaqbalu al-mu'athira. Isim dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim nakirah. Ya, isim nakira adalah isim yang patut menerima al-mu'athira. Al-mu'athira adalah al yang bisa, al yang patut menerima yang patut menerima al-mu'athira. Al-mu'athira adalah isim al yang bisa menjadikan isim tersebut menjadi ma'rifat. Seperti itu ya. Mudah ya? Insyaallah.
Tuh, kamu coba kembangkan sendiri, jangan sampai berhenti pada 3 contoh. Ya, kamu kembangkan lagi mufrodat kamu. Satu hari nyoba kamu buka kamus, cari isim, ya isim lah. Pokoknya gak dikai al, itu isim nakirah semuanya. Naklun, hidaun, mirwahatun, lambatun, komputirun, kitabun, daftarun, banyak ya. Jangan sebutkan satu saja, tapi coba kamu kembangkan sendiri. Kalau kamu nggak mau mengembangkan, ya kapan berkembangnya ya? Cuman berapa menit buka kamus, nah, itu nanti saya suruh wali kelasnya untuk memberikan contoh, nggak satu saja, tapi bisa 2, 3 ya. Itu ya. Nadom pertama paham? Paham ke? Ya, itu nadom pertama. Kemudian kita lanjutkan ya. Wa ghairuhu utawi wa ghairuhu ma'arifun wa tuhsaru fisitatin fal awwalus mumutmaru yu'nabihi an dhahirin fayantami lil ghaibi wal khuturi wat takallumi. Tapi wa ghairuhu ma'arifun wa tusaru fi sitatin fal awwalus mutmaru bisa berhenti di situ ya, karena nanti yunabihi itu kita bisa membedakan pemahamannya bisa. Kalau digabungkan juga bisa, tapi paling enaknya kita sendirikan aja. Wa ghairuhu utawi liyane isim nakira ma'arifu maaf ya, kalau kita hafalan itu ma'arifun bisa dibaca tanwin karena dia darurat syair, biar nadoman itu bisa terdengar indah, makanya ma'arifun. Tapi pada hakikatnya lafadz ma'arifu itu adalah isim ghairu munsharif, tidak patut dimasuki tanwin. Karena kenapa? Karena dia termasuk mempunyai ilat sighat muntahal jumu' ya, satu ilat yang bisa mempunyai kekuatan 2 ilat, salah satunya adalah sighat muntahal jumu'. Itu ya, ma'arifun. Jadi kalau kita maknani ya enggak boleh ma'arifun, tapi ma'arifu. Wa ghairuhu utawi liyane isim nakira ma'arifu iku pira-pira isim ma'rifat. Watuh soru lan den etung lan bisa den etung apa ma'arifu fisitatin ing dalem 6 macem lah maksudnya. Fal awwalu mongko utawi kang kawitan ismun iku isim mudmarun kang den simpen. Jadi isim dhamir itu isim yang tersimpan, tidak tampak. Itu isim dhamir secara letterleknya seperti itu. Ya. Wa ghairuhu ma'arifu wa tuhsaru fi sittatin fal awwalu ismun mudmarun. Seperti itu bacanya ya. Ini kok ketepaan nadhomi kuis runtut lah, berarti enak. Ada kalanya nadhom itu berantakan ya, fi'ilnya di depan, fa'ilnya di belakang, itu ada seperti itu. Nah, ini enak sudah runtut wa ghairuhu ini. Kita preteli siji-siji yo ya. Wa ghairuhu domirhu di sini kembali kemana? Menyimpan apa? Oh, isim nakiro ya, isim nakiro. Ghair artinya apa? Selain ya. Wa ghairuhu selain isim nakiro ma'arifu ya, itu adalah isim ma'rifat. Watuh soru ya, dan isim ma'rifat tersebut bisa dihitung atau bisa dibagi. Hasoro yahsuru itu terhitung ya, jumlahnya ada berapa gitu. Visitatin
di dalam 6 menjadi 6 ya. Sitah kan artinya 6. Fal awwalu, maka yang pertama adalah ismun mutmarun, isim dhamir. Yang pertama dari apa? Oh, yang pertama dari sita. Sita ini tadi pembagiannya apa? Oh, ma'arif. Nah, jadi selain isim nakiro yaitu isim ma'rifat, yang jumlahnya isim ma'rifat itu ada 6. Adapun pembagian yang pertama dari isim ma'rifat itu ada yang namanya isim dhamir ya. Pembagian yang pertama isim ma'rifat adalah isim dhamir. Nadhom ini ya, nadhom ini menjelaskan tentang apa? Pembagian kedua dari isim, yaitu isim ma'rifat, yang mana isim ma'rifat itu jumlahnya ada 6. Adapun yang pertama adalah isim dhamir. Nah, ketika kita ditanya mana nadhom yang menjelaskan tentang pembagian isim ma'rifat atau jumlah isim ma'rifat, berarti jawabannya wa ghairuhu ma'arifu wa tuhsaru. Ini ya, visitatin titik. Ini kalau ditanya seperti itu. Nah, kalau ditanya mana nadhom yang menjelaskan tentang pembagian kedua dari isim yang dari isim ketika dilihat dari keumuman dan kekhususannya, maka jawabannya wa ghairu ma'rif wa tusaru juga ya, karena nadhom ini apa? Menjelaskan pembagian isim yang kedua, yaitu isim ma'rifat. Makanya terjemahan yang enak, pemahaman yang enak adalah wa ghairuhu ma'arif wa tusaru fi sitatin fal awwalus mutmaru ya. Itu pembagian yang kedua adalah isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Apa sih isim ma'rifat? Isim ma'rifat cara gampangnya yo apa? Isim yang menunjukkan arti khusus lah. Ya, arti khusus. Isim yang menunjukkan arti tertentu, arti khusus ya. Kan semisal contoh Zaidun. Semisal ya, lafat Zaidun. Lafat Zaidun. Zaidun ini adalah kalimat isim yang mana dikhususkan untuk sebuah nama, nama orang laki-laki. Zaidun ini masuk dalam kategori lafat rojulun. Nah, kebalikan dari isim ma'rifat adalah isim nakiro. Isim nakiro tadi cara gampangnya itu isim yang menunjukkan arti umum. Rojulun itu orang laki-laki ya, orang laki-laki. Ini umum, mencakup banyak ya, apa saja, Zaidun, Khalid ya, itu ya rojulun, orang laki-laki ya. Maka ketika salah satu dari individu tersebut, maka dinamakan isim ma'rifat ya. Zaidun contohnya ini, karena kenapa? Karena dia tertentu untuk sebuah nama Zaidun, maka lafaz Zaidun ini dinamakan isim ma'rifat, termasuk isim ma'rifat yang mana nanti isim ma'rifat yang nomor berapa? Nomor 2 ya, termasuk isim ma'rifat yang berupa alam. Itu lafaz Zaidun itu ya, Zaidun. Nah, bisa nanti coba sebutkan, dikembangkan contohnya isim ma'rifat yang lain. Isim ma'rifat selain Zaidun, ojo Zaidun to Amrun, sekali-kali yang lain, nama orang lain gitu ya. Nah, jika berhenti di situ pengetahuan kita, ya Pak, kita kembangkan lagi ya. Itu ya. Nah, itu isim ma'rifat, isim yang menunjukkan arti khusus, isim yang menunjukkan arti tertentu ya. Itu isim ma'rifat. Saya ulangi lagi. Wa ghairuhu ma'arifu wa tuhsaru fi sittatin fal awwalus mutmaru. Terjemahannya atau pemahamannya, yang kedua itu adalah isim yang nomor 2 adalah isim ma'rifat, yang mana isim ma'rifat itu jumlahnya ada 6. Nah, untuk isim ma'rifat yang pertama itu dinamakan isim dhamir ya, itu ya. Atau yang kedua
adalah isim ma'rifat. Adapun jumlahnya atau pembagiannya ada 6. Ada yang pertama adalah isim dhamir. Gitu aja. Kamu terjemahkan pakai bahasa kamu bisa ya. Paham ya? Itu. Wa ghairuhu ma'arif wa tasarruf fi sittatin fal awwal ismun maru. Enak kalau sudah tahu ghair artinya selain. Nah, hunya kembali ke isim nakira. Selain isim nakira itu dinamakan isim ma'rifat. Wa tasarruf adapun jumlahnya fi sittatin itu ada 6. Fal awwalu adapun yang pertama dari isim ma'rifat adalah ismun mutmarun ya, isim dhamir. Paham ya? Isim dhamir. Jadi ini kalau pembagiannya seperti ini, Jong. Ya. Isim iku ono kalane nakira. Ono kalane ma'rifat. Ya. Engko dibagi maneh ma'rifat menjadi berapa? 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Anak 6 ya. Sadiswa makan mudhafil wahid. Ya, ada 6. Ya, yang pertama adalah isim dhamir. Ya, isim dhamir. Apa itu isim dhamir? Lah, untuk definisi isim dhamir dilanjutkan pada nadham setelahnya itu. Paham ya? Nadham kedua dari bab ma'rifat nakirah. Sekarang nadham ketiga. Ini satu pemahaman aja enaknya ya. Jadi ini satu baris ya. Nah, ono kalane iku nadham iku dicoplek-coplek gitu ya pemahamannya. Kayak dimaksud itu banyak. Nah, banyak kalau dimaksud. Contohnya kayak Imriti itu dicoplek setengah nadham saja kayak wa nasbu fi thalathatil bawaqi. Itu kan kayak Ali ya Ulami bin Thalik. Itu kan mulai separuh nadham pemahamannya. Ada kalanya dicoplek dari awal nadham sedikit, contohnya kayak fama ilan sibi ma'akhrajat min ditamamin mujabi. Itu definisinya istisna bi'illah dengan kalam tam mujab, ketika jatuh pada kalam tam mujab itu ya. Jadi ada kalanya nadham full itu satu pemahaman, ada kalanya disigar ya setengah-setengah gitu. Jadi harus tahu mana titik-titiknya, berhentinya di mana, karena nanti berpengaruh ya. Pada tes-tesan itu kita harus pekah ya. Seleksi Imriti kita harus peka. Oh ini pemahamannya sampai sini. Oh ini satu nadham full. Oh ini setengah nadham ya. Itu ya. Jadi harus peka. Makanya ditulis engkau dikasih tanda. Oh ini satu pemahaman full sampai sini semisal. Oh nanti semisal kalau ada yang separuh berarti kok ditandai titik utawa full gini ya. Seperti itu. Itu ya. Nuasil kita lanjutkan. Yukna den gawe ganti utawa den gawe kinaya. Apa biyi kelawan isim dhamir andohirin saking isim dohir. Isim dohir ya isim yang tampak itu. Fayantami mongko dadi sebangsa ya, mongko dadi sebangsa apa domir, iya domir ya. Fayantami mongko dadi sebangsa apa domir lil ghaibi. Iki maknane apa nek ana domir angel ya, agak sulit balik-balik. Kalau kita pahami sok mudah. Lil ghaibi krana nuduhaken ghaib. Ghaib itu berarti orang kedua. Ya, orang kedua. Ghaib orang kedua. Wal huduri dan hudur, arti hudur berarti arti mukhatab lah.
Watakallumi lan mutakallim. Itu ya. Lan mutakallim berarti kayak saya, kita itu. Kalau hudur mukhatab kamu. Yukna bihi an-dhahirin. Yukna dibuat ganti. Bihi bihi isim dhamir. Jadi isinya bihi itu isim dhamir. Isim dhamir adalah isim yang dibuat ganti. Yukna bihi berarti dibuat ganti. An-dhahirin dari isim dhahir. Jadi status isim dhamir adalah pengganti dari isim dhahir, ya. Contoh kayak apa? Zaidun. Zaidun ini kan isim dhahir, ketok iku Zaid. Zaid. Terus kita samarkan menjadi dia. Huwa. Nah, ini kan orang kedua, dia itu orang kedua. Nah, kita samarkan dalam artian gak kesuwen lah. Wes kene apa disingkat ae. Nah, dibuat ganti wae. Akhirnya menjadi huwa. Nah, ini loh namanya isim dhamir itu. Isim dhamir, ya. Isim dhamir. Isim dhamir adalah isim yang dibuat ganti al-dhahirin dari isim dhahir. Fayantami maka bisa mengandung, bisa dibangsakan, dikelompokkan ya. Fayantami maka bisa mengandung lil ghaibi makna ghaib. Ghaib orang kedua. Wal hudur. Hudur ini apa? Sama dengan mukhatab ya. Mukhatab wat takallumi dan mutakallim termasuk ana nahnu itu mutakallim ya. Jadi nadhom ketiga dari bab makrifat isim nakira ini menjelaskan tentang definisi dari isim dhamir. Ketika kita ditanya apa itu isim dhamir, mana nadhom yang menjelaskan tentang isim dhamir, definisi isim dhamir, maka nadhomnya adalah yukna bihi an-dhahirin fayantami lil ghaibi wal huduri wat takallumi. Karena nadhom ini khusus untuk menjelaskan tentang definisi dhamir. Isim dhamir adalah isim yang dibuat ganti dari isim dhahir sebagai pengganti dari isim dhahir yang menunjukkan atau yang mengandung arti ghaib, mukhatab dan mutakallim. Arti ghaib itu kan enggak ada ya, absen, tidak hadir. Mukhatab hadir dia. Mukhatab itu sifatnya isim apa yang diajak bicara. Mutakalim itu orang yang bicara ya. Jadi ketika ada kalimat isim yang statusnya sebagai pengganti isim dhahir dan mengandung arti ghaib ya, mukhatab dan mutakalim, maka itu dinamakan isim dhamir. Contoh huwa. Nah ini ya. Huwa huma ya, kemudian yadribu. Ini kan dhamir semuanya itu ya. Yadribuhu huwanya bukan zaitun ya. Nah ini dhamir semuanya karena dia penggantinya dari isim dhahir. Huwa ini berarti mengandung arti ghaib. Kemudian anta ini mengandung arti mukhatab. Kemudian ana berarti mengandung arti mutakallim ya, mutakallim. Itu definisi dari isim dhamir. Paham ya? Saya ulangi lagi, yukna bihi an-dhahirin fayantami lil ghaibi wal huduri wat takallumi. Nadham ini menjelaskan tentang definisi dari isim dhamir. Isim dhamir adalah, atau langsung, isim dhamir adalah isim yang dibuat ganti dari isim dhahir yang mengandung arti ghaib, mutakallim sama ghaib, mukhatab atau mutakallim. Contoh huwa, anta, nahnu, ana. Lah itu ya. Itu nadham ketiga. Paham ya? Mudah ya? Enak kalau kita tahu tiap kalimatnya itu artinya apa, insya Allah kita enak ya. Kamu tulis di sampingnya itu, oh ini
menjelaskan tentang definisi isim domir. Engko nek ketika tes-tesan kan pasti engko ono kala ini pertanyaan koyok ngono ya. Seperti itu. Isim domir itu mana nadom yang menjelaskan tentang isim domir, menjelaskan atau menyebutkan definisi isim domir, maka nadomnya ini yunabi ando irin. Biasanya saya kasih tanda gini ya, isim domir, definisi isim domir ya. Kalau ini jumlahnya isim ma'rifat gitu ya. Kemudian ini pembagian apa namanya definisinya isim nakiro itu. Lanjut ya. Ya, kita lanjutkan. Mudah insyaallah nadam ketiga. Tek 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 gitu ya. Kamu kembangkan sendiri contohnya. Waqassamu. Nek ngasih makna itu di siji-siji aja digabung lah. Waqassamu karena waqassamu itu dua kalimat. Waqassamu lan bagi. Sapa sing bagi ya, ulama ahli nahwu. Waqassamu lan bagi sapa ulama ahli nahwu. Qassamu. Loh, kalau kita tahu ya tasrifan, insyaallah nanti kita bisa memahami dengan mudah ya, insyaallah seperti itu. Waqassamu itu kan wakilnya itu domir jamak mudzakkar ghaib. Waqassamu qassamu. Loh, ketemu kan? Nah, dari tasrif lughawi itu. Waqassamu lan bagi sapa ulama ahli nahwu ing isim dhamir sanian ya, sanian ing dalam kang kaping pindho ya, limuttasilin maring dhamir mutasil mustatirin, dhamir mustatir ki. Mustatir ini pembagiannya mutasil nanti. Au barizin utawa dhamir baris, au munfasilin utawa dhamir munfasil. Ya. Tanian kelawan bisa. Kelawan ambal kang kaping pindho utawa ing dalem nomor kang kaping pindho. Enake ya kelawan ya. Wa qassamuhu saniyan limuttasil mustatirin aw barizin aw munfasil. Nadom ini menjelaskan tentang pembagian isim dhamir. Wis ketok ono kata-kata qasama itu ya. Nyoba kita predeli tiap nadom. Wa qassamu. Ini fi'il, pasti ada fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Siapa yang membagi ini? Oh, yang membagi adalah ulama ahli nahwu. Kok ono ulama fikih ya? Ulama ahli nahwu. Kalau bahas nahwu ya berarti ulama nahwu. Ulama nahwu. Wa qassamu, dan ulama nahwu. Ya. Atau sanian ini tadi saya maknaninya salah ya. Sanian itu ing bisa, ing ambal kang kaping pindho. Dalam artian jadi maf'ul, jadi dibagi menjadi dua mungkin ya. Yaitu enaknya seperti itu. Ya. Sanian jadi maf'ul aja, saya ralat ya. Wa qassamu lan bagi sapa ulama nahwu hu ing isim dhamir. Hu-nya ini menyimpan apa? Oh, isim dhamir. Nek ngerti kan enak ya. Jadi kok cara gampangi ya pembagian isim dhamir ngono ujug-ujuge. Jadi ulama nahwu itu membagi isim dhamir menjadi berapa? Oh, sanian menjadi dua ya.
menjadi dua, sanian menjadi dua, limuttasilin ya, dibagi menjadi dua, yaitu satu domir mutasil. Engko ya, jerone domir mutasil berarti pembagiannya domir mutasil. Oh, mustatir satu. Ini pembagiannya domir mutasil. Baris atau baris, ini juga pembagian domir mutasil. Au munfasil, ini ya domir munfasil. Jadi kok skemanya kayak gini, Cong. Ya. Isim ma'rifat yang nomor pertama isim domir yang dibagi menjadi dua, yaitu domir muttasil dan munfasil, seperti itu ya. Nah, kalau sesuai dengan nadom, berarti domir mutasil dibagi menjadi dua, mustatir dan apa? Munfasil. Keliru. Apa? Baris. Ya, baris. Nah, domir bagi menjadi dua, mutasil dan munfasil. Untuk domir mutasil dibagi menjadi dua, mustatir dan baris. Paham ya? Paham? Nah, kalau dikembangkan lagi, coba kamu lihat syarahnya sendiri, itu nanti ada pembagian lagi. Domir mustatir dibagi menjadi dua, mustatir wujuban sama mustatir jawazan ya. Itu letter like-nya sudah ya. Sekarang cara gampangi pemahamannya seperti ini. Jadi isim domir dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah domir mutasil, yang kedua adalah domir munfasil. Kemudian domir mutasil dibagi menjadi dua, domir mutasil mustatir, domir mutasil baris. Paham ya? Jadi domir itu pembagiannya mutasil terus munfasil. Engkau mutasil jadi gawiyo skema engkau enak ya. Mutasil dibagi menjadi dua, mutasil mustatir, mutasil baris. Engkau dibagi menjadi dua lagi, mutasil mustatir, yang mustatir wujuban sama jawazan. Tapi ini nadom di sini hanya disebutkan sampai mustatir baris saja ya. Untuk perkembangannya kamu bisa tanyakan wali kelas sendiri ya. Sekarang kita predeli. Berarti ini nadom yang menyebutkan tentang pembagian isim domir. Ketika ditanya mana nadom yang menjelaskan atau menyebutkan pembagian isim domir, maka jawabannya adalah waqassamu saniyan li muttasil mustatirin au barizin au munfasil. Paham ya? Jadi ini nadom yang menjelaskan tentang pembagian dari isim domir. Isim domir ono muttasil, munfasil. Sekarang kita predeli muttasil, domir muttasil. Domir mutasil adalah domir ya, yang tidak bisa dijadikan permulaan kalimat dan tidak bisa jatuh setelah ilah ya. Contoh seperti contoh apa ya, contohnya adalah ini kan ya, domir mutasil munfasil. Kita coba lihat contoh. Saya misalnya saya menolong kamu, ansuruka. Ansuruka, saya menolong kamu. Kita lihat domir ka ini ya, yang artinya mukhotob. Domir ka ini domir mutasil. Kenapa? Karena ketika kita jadikan awal kalimat itu tidak bisa, tidak patut. Semisal contoh, kamu menolong ya, kamu menolong jadi ka. Kamu seorang penolong, kanasirun gitu ya. Kaiso, ya. Jadi kah, ya. Kah di sini domir mutasil karena kenapa? Karena definisinya domir mutasil ketika dijadikan awal kalimat itu tidak bisa, tidak patut. Ya kok contoh niki,
Ya, kamu adalah seorang penolong. Kanasirun, gak iso. Boleh lapo? Boleh ka ini adalah domir mutasil. Yang mana definisi domir mutasil adalah domir yang tidak patut dijadikan permulaan kalimat. Ya, permulaan nih loh, permulaan kalam lah. Ya, kanasirun gak iso. Iso apa? Iso anta. Ya, anta. Nah, itu nanti kebalikannya dari domir mutasil, yaitu adalah domir munfasil. Jadi kebalikannya domir mutasil adalah domir munfasil. Ketika ada domir yang patut atau bisa dijadikan permulaan kalam jumlah seperti contoh anta, maka domir ini dinamakan domir munfasil. Kebalikannya ketika ada domir yang tidak patut, tidak bisa dijadikan permulaan kalimat, maka domir tersebut dinamakan domir muttasil. Ka ini berarti dalam lafadz ansuruka, ka ini adalah domir muttasil, karena definisi domir muttasil adalah domir yang tidak patut dijadikan permulaan kalimat. Nah, ada tambahnya dan tidak patut jatuh, tidak bisa jatuh setelah illah. Contohnya ansuruh, illaka, gak iso, ya, ndak bisa karena kayak ini domir muttasil. Kebalikannya yang bisa adalah domir munfasil, berarti iyaka, ya. Iyaka, anta ini domir munfasil, iyaka domir munfasil. Karena kenapa? Karena bisa jatuh pada awal kalam dan bisa jatuh setelah setelah illah. Kebalikannya nanti kalau tidak bisa jatuh setelah illah dan tidak bisa ditaruh di awal, maka itu dinamakan domir mutasil. Mudah ya? Mudah insyaallah, bisa dibedakan lah itu ya. Wa qasamu tsaniyan limuttasil mustatirin aw barizin aw munfasil. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nuwasil dari sana insyaallah bi qudratillahi subhanahu wa ta'ala. Asallallahu an yanfa'ana bi ulumina wa bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugasnya jadi wajib menulis nadom yang saya terangkan tadi, mulai wa inturid ta'rifal ismin nakiro sampai mustatirin au barizin au munfasil, dimaknani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Khusus untuk anak unggulan, jadi nadom dimaknani kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan bahasa Arab, kemudian disebutkan contohnya minimal 3 gitu ya. Kalau yang reguler atau kelas B sampai terakhir itu ya, itu nadom kemudian terjemah bahasa Indonesia, kemudian contohnya 3 ya. Itu nanti bisa dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Allahu minkum. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.